Teman-teman kan lagi tiktokan ya? Yuk silakan. Kita panggil namanya deh. Ares, Richie, Moreo, Karisa, Selina, Sarah, Cleo, Aiden, Anya, Jayden, dan juga Ibu Athena. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Sudah. Cleo silakan. Karisa, Selina, Sarah, Cleo, Aiden, Anya, dan kemudian juga kita panggil dengan hormat Mas Rizal Mantovani, sutradara dari WeTV Original Antares Season 2, Ibu Leslie Simpson, eksekutif produser dan pelatihan dari WeTV dan iFlix Indonesia, dan Pak Manoj Pujabi, CEO and founder MD Entertainment Group of Company, selaku produser dari WeTV Original Antares Season yang kedua. Nah, silahkan semuanya original. Silahkan Pak Manoj. Yes. Mana tepuk tangannya dong teman-teman, ini loh, nih cast and creators dari WeTV Original Antares Season yang kedua. Oke, silakan Pak Manoj, kami persilahkan untuk membuka acara press conference sore hari ini. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih siang ya Mas. Selamat siang semuanya, terima kasih di press conference kita sudah all cast. Terima kasih kru sutradara kita Rizal, all the best, thank you and your support always. WeTV ketemu lagi sekian lama, all the best untuk tayangan kita Antares Season 2 Caldarios, ahoy, siap tayangan. Masih geng motor kita masih sangat kuat dan kita siap balik di hari Jumat tayangan 23 September di WeTV. Saksikan geng motor kita Caldarios. Siap, itu saja sudah statement yang sangat kuat. Saya tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan Caldarios ini akan jadi tontonan yang menarik dan mengalahkan siang sebelum. Yes, itu saja. Sekali lagi Caldarios. Comeback, oh sorry, Caldarios ada game baru. Iya. Teman atau musuh? Nah itu yang belum tahu ya. Teman atau musuh belum tahu. Tahu. Gimana? Teman atau musuh nih? Hancur aja deh. Perusuh deh. Yang baru ada, yang almarhum juga hadir. Bung Tanah mainnya sama wortel, katanya sama ubi. Sudah kembali sekarang. Oke, terima kasih semuanya teman-teman media, terima kasih Pak Manoj. Kita launching kedua kali untuk season 2 dan harapannya akan ada banyak lagi proyek-proyek kedepannya dengan multiple seasons, dengan kesuksesan yang sebelumnya. Yang sudah pasti WeTV sangat senang banget karena Antares season 2 ini sepanjang syuting terlihat fansnya sangat antusiastik banget, bahkan karakter yang belum di-reveal kejelasannya aja sangat di-welcome oleh fans-fansnya. Dan nanti couple-couple favorit RSDA juga akan ada chemistry baru yang surprising, dan semua cast juga perannya, actingnya, pendalaman karakternya lebih luar biasa lagi dari season pertama. Dan yang sudah pasti kami sangat berterima kasih pada Mas Rizal, sutradara yang sangat all out. Kali ini juga dari lokasi-lokasi syutingnya akan sangat menarik. Ada banyak scene yang belum pernah dilihat sebelumnya dari yang mungkin seri-series yang lain. Jadi akan sangat seru nih untuk ditonton. WeTV Original Antares Season 2 ini akan tayang hari Jumat dan Sabtu mulai dari tanggal 23 September jam 6 sore. Jadi tolong jangan nonton melalui platform manapun kecuali WeTV dan iFlix yang memegang hak siarnya.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Leslie. Nah sekarang tentunya kita minta juga kepada Bapak Sutradara kita nih yang kepala gamenya itu ternyata sebenarnya nih bukan Ares, ini Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Waktu saya dapat telepon untuk membuat Antares 2, mulai itu perutnya mulai ada kupu-kupu, butterfly in my stomach. Karena seru banget. Antares 2 seri dengan pesan cinta dan pesan mengenai persahabatan, pengorbanan dan kepercayaan bahwa cinta dan persahabatan itu perlu sekali yang ada namanya kepercayaan. Itu Antares. Saya kalau bikin Antares itu selalu berada dalam happy place karena berada di teman-teman ini semua. Dan saya percaya benar-benar teman-teman juga merasakan itu karena saya percaya kalau kita lagi dalam happy place kita bisa fokus untuk memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih Mas Rizal. Oke, kita mau ngobrol juga sama cast-nya masing-masing untuk menyapa kepada teman-teman. Kita lagi IG Live semua nih ya, dan juga ada teman-teman media. Sore hari ini terima kasih untuk Detik, untuk Kompas yang sudah hadir, untuk semua teman-teman. Ada Mas Wayan ya, kelihatan deh Mas Ikutan 6 semua udah hadir sore hari ini. Silakan yuk, mulai dari Ares. Silakan menyapa. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di acara press conference Antares Season 2. Senang banget sih bisa kembali lagi menyapa teman-teman semua, terutama bagi Kapos yang udah lama banget menantikan series terbaru ini dan akhirnya bisa disaksikan mulai dari minggu ini. Ya, kelihatan deh Mas Ikutan 6 semua udah hadir sore hari ini. Silakan yuk, mulai dari Ares. Silakan menyapa. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di acara press conference Antares Season 2. Senang banget sih bisa kembali lagi menyapa teman-teman semua, terutama bagi Kapos yang udah lama banget menantikan series terbaru ini dan akhirnya bisa disaksikan mulai dari minggu ini ya, di setiap hari Jumat dan hari Sabtu di WTV dan juga iFlix. Tapi ya pesan aku cuma satu sih sebenarnya, jangan nonton yang bajakan, nontonnya harus di platform yang punya hak siarnya gitu, karena Ada hari ini. Jadi aku aja ya, mewakili. Hai, selamat siang semuanya. Aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman semua juga. Aku mau berterima kasih juga karena ternyata antusias untuk WTV Original Antares Season 2 ini juga sangat amat besar ya. Kita aja baru rilis poster itu udah booming banget. Jadi aku berharap juga apa yang telah kita berikan bisa sangat menghibur teman-teman semua. Dan ingat jangan nonton bajakan. Thank you. Terima kasih Karisa. Berikutnya Selina. Halo, aku Gabriela Putri berperan sebagai Salina. Juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang, buat para kapos yang udah nungguin kita sampai sekarang. Antusiasnya juga masih on banget. Pokoknya tungguin aja karena Antares Season 2 itu bakal serpol, oke? Thank you Selina. Kemudian ini Afifah yang Sera yang ternyata hari ini reunian dulu sebentar sama sayangnya. Oh, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya udah hadir semuanya hari ini, dan aku juga mau terima kasih sama para supporter kita yang ada di luar sana dari mulai awal proses syuting dari Antares Season 1, kedua juga antusiasnya masih sama, terus juga ada Mami di sini sama bergabung Mami, ada Jaden, ada Richie semuanya. Jadi aku excited sama kayak kalian, yang jelas jangan nonton bajakan. Semuanya udah disebut tadi, jadi ya udah gitu aja. Terima kasih. Thank you. Kemudian kita panggil Cleo, Kiara Mekena, silakan. Hai semuanya, makasih yang udah datang hari ini. Aku senang banget bisa ikut project ini, and I'm so happy ada season 2. Dan semoga kalian juga suka season 2. And thank you. Thank you Kiara. Tentunya Ihsan, Aiden nih dari tadi dipanggil hantu gitu. Ini fansnya Capos pun masih ada Aiden. Silakan. Assalamualaikum semua. Pertama-tama mau bilang makasih udah pada datang. Terus juga makasih atas supportnya dari luar sana yang luar biasa sekali. Dan aku juga bersyukur
karena masih menjadi bagian dari keluarga Antares 1 dan 2. Buat kalian yang dari kemarin itu sebenarnya banyak yang nanya, Aiden tuh ngapain sih di sana, kan bukan udah meninggal. Jadi buat teman-teman semua yang nungguin, bisa ditonton tanggal 23 September, hari Jumat dan Sabtu. Pokoknya bakal jadi surprise untuk kalian semua, dan semoga suka dan lebih booming dari sebelumnya. Terima kasih. Thank you Aiden. Kemudian Anya. Halo semua, aku mau ngucapin terima kasih udah masih stay sama kita di season 2, udah mau nunggu lama. Dan aku mau ngasih tau aja, ini season 2 banyak yang unexpected, banyak yang menyenangkan, banyak pokoknya lebih mewah, lebih megah semuanya, jadi nonton sampai habis ya. Thank you Anya. Nah, kemudian ini Nicholas Kalame berperan sebagai Jaden, ada karakter baru lagi selain Richie, silakan. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir di sini bareng cast-cast semuanya dan Bapak Sutradara, Pak Manas. Selamat siang semuanya. Ya, aku bersyukur bisa masuk di Antares season 2, karakter baru dan bareng Richie juga. Dan aku pikir ini season 2 bakal seru banget sih. Emang bakal seru banget dan adegannya crowded semua dan semua cast-nya seru banget, bisa bonding satu sama lain. Dan aku juga karakter baru bisa diajak sama mereka. Pokoknya seru banget. Pesanku jangan nonton bajakan, itu aja sih. Thank you juga. Dan Mami, ada Mami kita, ada Ibu Widi Mulia yang berperan sebagai Mami Athena. Afifah, kenapa sih kamu panggil aku Mami tadi? Ya, sebelum Afifah ngomong kayaknya aku gengkal Lilius semuanya. Kayaknya aku percaya deh. Hai, saya Widi Mulia, senang sekali ketika Pak Sanjay telepon dan mengajak saya untuk ikut meramaikan kesuksesan Antares menjadi Athena, Antares 2. Jadi tentu saja saya sangat bersemangat dan ketemu Mas Rizal lagi setelah sekian lama ya Mas Rizal, dan udah pasti senang ketemu sama Gaby, ketemu sama Devano, semua Nico, Kiara dan semuanya deh pokoknya di sini membuat saya serasa lebih muda lagi gitu. Semoga suka hasilnya, semua sudah bekerja keras memberikan yang terbaik. Semoga bisa memberi kabar kalian suka, misalnya sekali di repost, ajak yang lainnya juga ikut nonton tentu saja di platform yang resmi. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi Mulia. Oke, nah kita akan langsung membuka Q&A saja. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada teman media yang mau memberikan pertanyaan pertama. Cek, halo selamat sore, saya Ais dari Hika. Mau ke Mas Rizal maaf sebelumnya ini Antares season 2 ini ceritanya mau dibawa kemana ya untuk lebih fokusnya gitu dari cerita. Kemudian yang kedua kepada Devano, ini kan baru join ya, dan kalau di trailer dilihatnya kayak antagonis ya Devano ya. Itu gimana sih ketika ditawarin dan pendalaman karakter kemudian bonding dengan cast yang lainnya, kan kamu di sini juga baru join. Thank you. Bisa langsung dijawab Mas Rizal? Silakan. Sesuai dengan Antares 1 ya, kita juga lihat bagaimana Antares 1 ya bersyukur sekali mendapat respons yang baik dari masyarakat luas. Jadi kita merasa bahwa di Antares 2 itu tetap ada tema yang konsisten dengan yang pertama, which is adalah mengenai percintaan dan terutama mengenai persahabatan yang memerlukan ada suatu kepercayaan. Itu yang menjadi tema utama di Antares kedua ini. Di episode sebenarnya lebih seru karena banyak sekali misteri di episode di season 2 ini. Kalau di season 1 mungkin ada cuma 1-2 misteri, di season 2 ini misterinya banyak sekali malah. Jadi plotnya itu lumayan berdimensi yang menurut saya ya. Jadi itu yang menjadi kelebihan daripada season kedua. Tapi secara tematis kita merasa bahwa kita harus
sama dengan season 1, membawanya pesannya juga sama, tapi kepada level yang lebih tinggi lagi. Di episode 1 aja udah mulai kelihatan tuh, udah mulai kelihatan siapanya nih, hudangitnya ya, siapa yang melakukan ini. Itu misterinya udah banyak terjadi di episode 1. Gitu. Alright, kalau gitu Devano, tadi silakan boleh dijawab. Aduh, ngomong apa nih? Untuk menjawab pertanyaannya, antagonis atau bukan, aduh nggak bisa dijawab. Ada deh, yang pasti, yang jelas mungkin karakter Richie ini yang bisa aku bilang antara jahat dan baik, atau ya mungkin kelihatannya jahat ya boleh silakan, kalau baik pun juga boleh juga. Jadi ya takut salah ngomong tuh. soalnya karena memang kayaknya menarik juga buat aku untuk nggak bisa ngomong juga, karena soalnya kalau sudah ngomong takut ke spoiler. Jadi langsung aja nonton tanggal 23 September hari Jumat jam 6 sore. Ya mohon maaf nggak bisa ngomong atau bukan, karena itu sangat-sangat rahasia banget. Dan untuk menjawab pertanyaan Bonnie, untungnya aku udah kenal beberapa cast yang laki-laki ini, karena memang beberapa udah pernah main bareng sebelumnya. Angga, Fatih, Irza juga udah dari kecil main bola. Dan yang cewek-cewek beberapa juga udah yang kenal, tapi beberapa baru juga. Dan untungnya memang mereka ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat bisa diajak kerjasama dengan baik juga, dan full senyum sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Devano. Terjawab ya Mas? Oke, kemudian silakan pertanyaan berikutnya. Namanya siapa? Dari media apa? Silakan. Saya Wayan dari Liputan 6. Ya makanya pengen buat Pak Manus, performa web series atau serial buatannya MU itu kalau di platform streaming selalu tinggi. Nah saya ingin menanyakan performa Antares. Maaf Pak, kurang jelas. Oh iya, performa Antares yang season pertama sendiri ketika tayang di TV, skornya berapa? Mungkin saya boleh tahu, dan ketontonannya ada berapa orang yang menonton sepanjang musim pertama itu, sehingga kemudian oke mantap nih kita bikin yuk season yang kedua dengan lebih awal lagi gitu. Terus yang kedua bertangga, saya mau tanya apakah peran Antares sendiri masih cukup menantang? Mungkin kalau main di sequel atau season keduanya kan tinggal misalnya merecall pengalaman di musim pertama, tapi apa masih adakah tantangannya dan kesulitannya ketika syuting di Antares season 2 ini? Terus yang kedua, kamu kan juga memerankan banyak karakter di layar lebar maupun di web series. Nah, Antares ini posisinya berada di mana di dalam sejarah karir kamu yang udah lumayan panjang? Terima kasih. Mungkin yang harus jawab Leslie, sehebat apa Antares season 1, betul? Sampai mau season 2, atau hebatnya nanggung atau hebat bagus? Bagusnya hebat sekali, betul ya? Nah itu tuh. Kita mau tahu angkanya, berapa penonton, terus subscribernya berapa, terus sekalian kita mau tahu ya, dan harus jujur ya, jangan. Tadi pertanyaan sebelumnya, Richie antagonis atau protagonis ya? Jawabannya jawabannya menjawab ya? Menjawab katanya Pak. Cara jawab begitu menjawab katanya, jadi saya menyontek. Kalau di WTV sebenarnya kita lumayan transparan dengan performance konten, karena ada yang namanya WTV Hot. Di WTV Hot itu diupdate setiap hari. Jadi setiap hari update itu ada beberapa kategori. Contohnya penonton tertinggi di harian. Nah itu ada rankingnya. Dan juga untuk all time top atau untuk sejarah performanya ada di mana. Nah Antares yang season pertama itu salah satu top 10 nomor 6. Tapi masalahnya penontonnya berapa? Itu enggak. Penontonnya lebih banyak dari yang nomor 7 gitu Pak maksudnya. Dan lebih rendah dari yang nomor 5. Tapi harapannya sih bisa lebih tinggi lagi yang season kedua, karena sekarang beberapa judul lainnya juga udah mulai kalah ya dengan Antares yang season pertama.
Dan yang sudah pasti tadi yang ditanyakan performance-nya sebagus apa. Kalau nggak bagus banget, nggak mungkin masuk ke season kedua. Sebenarnya kalau dari Matrix panjang ceritanya, ini jadi pelajaran finance mungkin ya, atau karena ada 38 Matrix sebenarnya yang kita lihat untuk bisa maju ke season kedua. Jadi kalau pelajaran sekolah zaman sekarang ada berapa mata pelajaran yang harus angka yang bagus nih, kita 38 gitu mata pelajaran yang banyak banget yang harus dilihat. Makanya kalau nontonnya bajakan sangat mencederai untuk adanya musim-musim selanjutnya. Kayak ada pertanyaan lagi sih. Ini maksudnya season 1 Antares karena season 2 mau main, Antares season 1 animonya naik lagi jadi urutan kelima, padahal udah program yang setahun yang lalu. Terus dan juga season 2 baru trailer yang keluar atau materi-materi behind the scene aja sudah urutan nomor 12. Biasanya ini tanda-tanda ada bagusnya. Dan juga kan sempat viral yang season pertama karena Aiden dibawa infus terbalik ya. Di saat itu nanti bakal ada yang lucu-lucu juga nanti di season 2. Setelah infus terbalik performance-nya lebih bagus lagi Pak. Jadi kayaknya kita suka dengan cara-cara begitu. Sengaja ya. Mas Rito tuh ya kayak dibalik aja infusnya pasti viral gitu. Ternyata benar viral ternyata. Jadi kayak gitu. Pertanyaan Bapak Manak loh. Saya cuma ikut menjawab. Sudah cukup menjawab ya Mas? Emang susah kayaknya ya kalau menanya angka ya kombinasinya. Ya, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Entah kenapa kalau ditanyain sama Pak Wayan itu selalu bikin deg-degan gitu. Dan untuk aku pribadi bersyukur banget sih bisa balik lagi ke season 2 Antares. Dan untuk apakah ada tantangan tersendiri untuk karakter aku? Pastinya ada ya, meskipun mungkin udah terbiasa dengan season pertama dan juga teman-teman yang lainnya udah kerja sama bareng dan udah ketemu lama juga. Tapi balik lagi ke cerita mungkin ya, karena ceritanya bisa dibilang seperti yang Pak Rizal udah jelaskan, lebih kompleks daripada season 1. Season 2 ini jadi apa ya, banyak hal-hal yang harus lebih dalam lagi untuk dikulik, dan itu yang membuat mungkin nggak cuma Ares doang, tapi hampir di semua sisi dan semua karakter juga pasti akan ngerasa jauh lebih sulit daripada season 1 gitu, karena emang plottingnya juga lebih luas ya Pak Rizal ya. Hampir semua pemain juga punya plottingannya masing-masing untuk di season ini, dan kita juga harus diwajibkan untuk merasakan lebih dalam gitu, menyelami dunia Antares ini lebih jauh gitu. Dan itu sih sepertinya salah satu tantangannya. Tapi actionnya juga jadi lebih banyak juga di season 2 kali ini, dan itu pastinya akan menguras tenaga dan waktu juga saat proses syuting. Tapi untungnya di season kedua kali ini mungkin jauh lebih matang persiapannya, mulai dari proses penulisan skenarionya yang pastinya lebih matang dan lebih panjang. Proses syutingnya juga jauh lebih panjang daripada season pertama, meskipun masih sama-sama syutingnya di bulan puasa. Di season 1 dan season 2 juga saat itu bulan puasa, jadi tenaganya jadi jauh lebih terkuras karena ya puasa gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sampai akhirnya bisa tayang dan bisa disaksikan nanti sama teman-teman semua gitu. Tapi untuk aku pribadi, Antares selalu punya kesan tersendiri sih di aku, dan juga termasuk dalam ya semua karya-karya aku gitu. Jadi menurut aku ini jadi salah satu series yang sangat-sangat aku banggakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Wanos, Leslie, Mas Rizal. Saya Thomas dari Sindo Media, Sindo News.
sebuah kebanggaan juga Antares bisa diterima oleh anak muda. Pertanyaan saya pertama adalah proses developnya seperti apa? Apakah ada unsur-unsur anak muda zaman sekarang dan pesan sosial, pesan moral buat anak-anak muda, karena kan mereka sebagai contoh buat anak-anak muda ya Pak. Ada hal-hal seperti itu nggak yang masuk dalam develop itu yang pertama. Yang kedua buat Angga ini kan sosoknya Ares melekat di kamu ya. Seberapa besar sih dampaknya buat hidup kamu? Mungkin dalam kehidupan ada karakter yang mungkin sinkron dengan kamu, masuk dengan kamu seperti apa? Ketiga, terkait dengan pembajakan, mungkin Bu Leslie atau Pak Manos, bagaimana sih caranya dari MD maupun dari WDV untuk bisa mencegah adanya pembajakan? Karena parahnya kadang-kadang pembajakan itu justru dari internal, orang dalam gitu. Contoh seperti film Mencuri Raden Saleh juga belum lama kan sore ini akan laporan terkait dengan pencurian. Bagaimana caranya dari Pak Manos sendiri dan Bu Leslie untuk bisa orang lebih menghargai, lebih aware terhadap karya kreativitas orang. Terima kasih, sukses buat Antares. Karena memang karakter-karakternya adalah anak muda, remaja, jadi memang kami merasa perlu menyampaikan sesuatu yang sifatnya ada pada saat ini sekarang, terutama mengenai sosmed. Jadi ada sebuah dari sekian plotting yang banyak, ada sebuah plot mengenai sosial media, bahwa sosial media itu sangat mengontrol kehidupan anak-anak muda. Sedikit posting dari apa yang terjadi di Calderios itu ternyata langsung dibaca oleh semua umum dan terjadi suatu ini gak terlalu spoiler sih, tapi ini cerita ya. Ada suatu public persepsi mengenai apa yang terjadi terhadap geng Calderios itu melalui sosial media. Ini adalah suatu plot utama yang ada di Antares itu kami paham betul dan kami masukkan ke situ karena kami ingin merasa bahwa Antares season 2 ini lebih lagi tadi dengan plot yang banyak dan juga mengerti akan apa yang akan ada sekarang dihadapi oleh anak muda. Jadi itu sangat kita concern dan ada dalam seri ini. Salah satu hal yang paling melekat buat aku sih pas ketemu orang-orang, sekarang orang pada manggilnya Ares gitu sih. Jadi kayak misalnya pergi kemana orang taunya Ares, dan itu jadi salah satu hal yang baik sih menurut aku, karena artinya kita udah berhasil untuk membuat masyarakat aware terhadap karya yang kita buat, dan itu juga jadi salah satu kebanggaan sendiri sebenarnya untuk kami sebagai pemain dikenal sebagai karakter yang kami mainkan gitu. Dan untuk apakah Ares ini ada kemiripan atau kesamaan dengan Angga, kayaknya lumayan jauh sih sebenarnya kalau dari sisi karakternya sendiri gitu, karena kayaknya kalau aku lumayan agak diem terus. Iya, emang kayak gitu. Gue sih ngerasa nggak tahu ya. Ya gitu lah, lumayan beda sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya, mungkin nanti kita coba tanya ke teman-teman yang lain lah yang menilai. Lu aja yang coba nilai gue. Ya dia beda. Ya gitu sih, lumayan beda dari Ares. Kalau dunia entertainment ini kan untuk produksi, supaya produksinya bisa lebih bagus dari sisi kualitas, harus sehat industrinya. Jadi semua ya dari cast, dari kru, dari semua investment yang ada, waktu, tenaga, bahkan uang yang ada di dalam Antares atau semua produksi di dunia hiburan ini kan supaya bisa berlanjut, berarti industrinya harus sehat gitu. Jadi pembajakan ini ya sebenarnya kalau toko seperti pencurian gitu ya, barangnya dicuri terus ya tokonya nggak bisa berlanjut berbisnis, atau para penjahitnya jadi nggak kehilangan pekerjaan. Dan itu akan kena kemana-mana begitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat memang perlu ada peraturan-peraturan untuk memperketat dari semua ya, dari peraturan negara juga,
dan juga kesadaran juga dari masyarakat. Karena sebenarnya nonton di WeTV terutama itu gratis. Jadi kalau nonton setiap Jumat dan Sabtu itu bisa diikutin nonton gratis sampai episode terakhir. Jadi akan terus setiap minggu kita akan merilis episode sampai tamat gitu, dan itu semua bisa ditonton tanpa biaya apapun. Nah jadi kalau memang kalau bajak dan nontonnya melalui platform bajakan, yang mana sekarang pembajak ini tambah kreatif gitu ya untuk mencari viewers, kadang-kadang dipotong-potong menjadi durasi yang pendek-pendek. Sebenarnya kan bisa ditonton gratis di platform yang sebenarnya, dan juga ada fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan kalau melalui platform bajakan begitu. Kayak mungkin salah satunya ada contohnya juga ada fitur komentar bareng. Nah itu di Kombar bisa saling ngobrol gitu ya. Kalau lagi nonton itu ada scene-scene tertentu mungkin bisa saling ketawa bareng. Dan yang paling seru tuh masyarakat Indonesia paling seneng komennya emoji. Kalau emoji nggak satu, puluhan gitu emoji sampai screennya penuh. Untungnya bisa dimatikan fiturnya gitu, jadi bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Jadi lebih seru kan ya dari segala aspek. Dan juga tadi Pak Mano sempat sampaikan ada behind the scene, ada bloopers, ada interview. Nah jadi sebenarnya secara keseluruhan dari fitur itu memang sangat mendukung supaya masyarakat bisa nonton dengan nyaman gitu. Oke, mau dikata Pak? Kalau saya sederhana, nomor satu, bajakan ini jadi problem besar dan benar sekali mulai dari dalam. Contohnya layanan putus, bajakan jadi kasus, karyawannya sampai belum beres. Jadi kita solusi sederhana. Pemerintah harus turun tangan, kita harus kasih contoh. Yang bajakan, yang membajak harus ada sanksinya. Ayo polisi, kita juga keluar duit untuk pengacara, untuk kasusnya berjalan terus. Tapi intinya yang harus di fight terus dari saya, harus di fight terus supaya jadi pelajaran. Tidak boleh bajakan kayak di Amerika kan orang nggak berani karena sudah jadi piracy is crime, is stealing, sama aja kita nyopet. Itu kalau tadi ngomong soal mencuri Raden, itu sih jelas-jelas mereka mencuri Raden ya dicuri juga bajakannya. Bercanda, jangan laporkan enggak. Terima kasih. Ya, selamat sore kepada para pemain dan Pak Mano. Selamat atas Antares season 2. Yang saya mau tanyain adalah untuk promosinya itu seperti apa sih untuk Antares season 2 ini, dan mungkin kan tadi digaungkan untuk tidak menonton film bajakan. Mungkin nanti dari TV atau apa tindakannya seperti apa? Itu terima kasih. Ya, sorry. Maaf, bisa diulang tadi Pak? Maaf, bisa. Mungkin promosinya seperti apa untuk Antares season 2 ini? Oke. Seperti apa, dan untuk tindak yang menonton film bajakan, karena kan tadi sudah digaungkan, itu seperti apa untuk nanti tindakan dari WeTV? Oke. Promosi kami sih selalu, ini kan WeTV digital, jadi kami targetnya juga orang yang digital savvy, yang udah lari ke social media, itu lebih dekat, lebih pas. Dan kita sudah punya penonton yang nonton season 1, jadi itu pasti udah ada fanbase, sudah ada penontonnya. Itu kami remind terus dari social media kami jalankan. Itu dari MB dan WeTV juga sudah punya komitmen beberapa yang dijalankan secara semaksimal mungkin untuk support. Dan pasti nanti ada beberapa hal kreatif yang sekarang jadi promosi adalah saya tantang ada yang bisa cari kesalahan nggak di film ini. Kalau bisa, ya ayo saya nantang. Jadi itu kita udah coba bisa cari nggak kesalahan. Itu
ada yang bisa cari kesalahan. Terbalik nggak Pak? Nggak, ada pun kesalahan apapun kita tanggung jawab. Coba. Silakan. Promosi sudah pasti kalau kami selalu all out untuk semua promosi-promosi series WeTV. Jadi yang sudah pasti kita melihat potensi yang sangat besar untuk ada season 2 ini. Jadi promosinya juga akan luar biasa yang disiapkan. Bahkan sampai sosial media WeTV pun selalu tadi Pak Mano sempat sampaikan harus tech savvy. Nah kami ini dari adminnya WeTV semua udah siap untuk menjadi pusat untuk tanya jawab, cara download, cara VIP, cara yang sekarang kami ada fast track. Jadi Mimin selalu siap menjawab untuk semua masyarakat Indonesia yang bertanya. Dan sabar-sabar kok Miminnya di TV. Nah mungkin kalau untuk bajakan yang sudah pasti sekarang yang mencederai itu peraturan ya. Jadi tadi seperti Pak Mano juga sampaikan, kalau di Amerika contohnya dari IP address, kalau mengakses internet, maksudnya terkoneksi gitu ya dengan internet, mengakses website bajakan atau konten bajakan, itu akan internetnya yang akan diputusin gitu, karena mereka akan kirim dulu surat Anda mengakses konten bajakan. Nah dikasih warning kalau mengakses lagi koneksi internet di rumah tersebut, di kantor tersebut itu akan diputus begitu. Jadi itu memang ketat banget tadi ya, piracy is crime. Jadi kalau misalnya ketahuan, ya bukan websitenya yang ditutup, tapi internet connectionnya, jadi kita serumah-rumah misalnya, jadi nggak bisa mengakses kan begitu. Nah itu lumayan ketat sebenarnya, dan itu mungkin ada beberapa cara-cara lain di berbagai negara untuk memprotek dunia hiburan, untuk dunia entertainment ini supaya bisa lebih sehat dan bajakan juga bisa lebih dikontrol. Saya setuju, malah kami imbau ke teman-teman media wartawan semua untuk memforce kasih tekanan ke pemerintah untuk bantu. Kalau nggak dari negara, nggak dari pemerintahan, hentikan punya ini strategi yang apa yang dilakukan Amerika tentang bajakan tuh serius banget. Jadi mungkin bisa sih hal itu, tinggal ini masalah duit sih, uang bajakan besar sekali. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa serius. Kayak kami dari perusahaan konten, film studio ada limitasi juga, mau seberapa besar seorang bisa lakukan. Ya semua bakal lakukan, tapi menurut saya solusi pertama adalah pemerintah turun tangan. Dan ini journey ini bukan 2 bulan, bisa 3 tahun, 5 tahun baru bersih. Itu pun nanti ada sanksinya, gampang, internetnya dicopot, signal teleponnya dibuang, ya beberapa hal yang bisa dilakukan. Tapi balik lagi ini masalah niat. Kami punya niat, kami punya limitasi, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Mano, Ibu Lesti, Pak Mas Rizal dan teman-teman cast dari Antara Season 2. Terima kasih teman-teman dari pertanyaannya. Mungkin sudah cukup, nanti kita kalau ada yang mau doorstop juga masih bisa. Kita mau langsung foto bareng dulu. Oke, silakan boleh bangkit berdiri, kita rapikan dulu bangkunya, kita mau siap-siap foto op. Dan saat ini Zea lagi di Amerika, ya saya dan juga Pangeran sedang syuting, tapi mereka pasti juga ikut join ya, nontonin live ini, dan promotion continuous. Nantikan setiap hari banyak IG live terus-terusan di WeTV, iFlix dan di MD. Gimana nih teman-teman dari digital nih, posenya mau gimana? Boleh diaturin? Silakan kita foto yuk, tengah ke tengah yuk, diatur. Silakan. Nah, di mana mungkin ya, rapat. Muat gak sih? Kalau ada yang di bawah, cowok-cowok yuk, Oke, mantap. Sorry maaf, boleh geser ke kiri? Oke, cukup segitu. Nah. Oke, lihat tengah dulu. Sini dulu. Tengah, Satu, oke.
Satu, dua. Terus siapa lagi? Masih tengah atas. Oke. Oke, kiri.